Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Perhatikan gambar segitiga siku-siku sama kaki berikut. Di sini terlihat bahwa segitiga siku-siku sama kaki dengan ketiga sudutnya yaitu 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Dan segitiga siku-siku sama kaki ini merupakan setengah dari persegi. Bagaimanakah cara menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki? Maka untuk menentukannya kita bisa lakukan kegiatan berikut ini. Di sini terlihat ada 4 buah segitiga siku-siku sama kaki dan kita diharapkan dapat mencari panjang sisi hipotenusa dari masing-masing segitiga tersebut, kemudian kita isikan ke dalam tabel sehingga kita dapat menentukan polanya. Kita mulai saja dari segitiga yang pertama. Misalkan hipotenusanya kita buat misalnya R. Maka untuk mencari panjang hipotenusa, maka kita bisa gunakan teorema Pitagoras, yaitu kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Atau kita tulis A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Oke. Kemudian R kuadrat sama dengan siku-sikunya adalah 1, sehingga kita bisa tulis 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kemudian R kuadrat sama dengan 1 dikuadratkan sama dengan 1 dikali 1, yaitu 1 ditambah dengan 1 kuadrat, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan R kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga R sama dengan akar pangkat 2 dari 2. Oke, sehingga sudah ketemu yaitu hipotenusanya adalah akar pangkat 2 dari 2. Baik, selanjutnya kita bisa lakukan dengan cara yang sama. Misalkan sisi hipotenusa pada segitiga siku-siku sama kaki yang kedua adalah R. Maka untuk mencari panjang hipotenusanya adalah R kuadrat atau kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Di sini sisi siku-sikunya adalah 2, bisa kita tulis 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah dengan 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2 yaitu 4. Kemudian R kuadrat sama dengan, ini bisa kita rubah menjadi 4 tambah 4 sama dengan 2 kali 4. 2 kali 4. Selanjutnya, di sini maka nilai R-nya adalah, atau hipotenusanya adalah akar pangkat 2 dari 2 dikali 4. Selanjutnya, ini bisa kita rubah menjadi ya, R sama dengan, kita bisa pecah menjadi akar pangkat 2 dikali akar pangkat 2 dari 2 dikali dengan akar pangkat 2 dari 4. Oke, sama dengan akar pangkat 2 dari 2 kita kalikan dengan akar pangkat 2 dari 4 yaitu 2. Ya. Akar 2 dikali 2 hasilnya adalah 2 akar 2. 2 akar pangkat 2 dari 2. Oke, jadi kita lihat di sini, jika misalnya panjang sisi siku-sikunya adalah 1, maka
panjang hipotenusanya adalah 1 akar 2. Ya, akar 2-nya ada 1, atau bisa kita tulis 1 akar 2. Oke. 1 akar 2. Kemudian, dari yang sudah kita kerjakan tadi, jika panjang sisi siku-sikunya 2, maka panjang hipotenusanya adalah 2 akar 2. Coba kita amati di sini, bahwa 1 siku-sikunya, sisi siku-sikunya, kemudian hipotenusnya adalah 1 akar 2. Jika 2, maka 2 akar 2. Kemudian, kita bisa melihat polanya bahwa kalau 3, maka panjang hipotenusanya adalah 3 akar 2. Kemudian jika 4, maka hipotenusanya adalah 4 akar 2. Jika 5, sisi siku-sikunya, maka hipotenusnya adalah 5 akar 2. Jika sisi siku-sikunya adalah 6, maka hipotenusanya adalah 6 akar 2. Dan seterusnya, jika 10, sisi siku-sikunya, maka hipotenusnya adalah 10 akar 2. Dan seterusnya, sehingga jika sisi siku-sikunya adalah P, maka hipotenusanya adalah P akar 2. Ya, sehingga di sini adalah P akar 2. Kemudian jika di sini 3, maka di sini adalah 3 akar 2. Oke. Atau dapat kita simpulkan bahwa sisi yang menghadap sudut 45 derajat berbanding sisi yang menghadap sudut 45 derajat berbanding dengan sisi yang menghadap sudut 90 derajat, perbandingannya yaitu 1 berbanding 1 berbanding akar pangkat 2 dari 2. Baik, mari kita coba menyelesaikan contoh soal 6.9 berikut ini. Di sini terlihat terdapat sebuah segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang KL adalah 8 cm. Kita tulis dulu 8 cm. Kita ingat bahwa segitiga siku-siku sama kaki, maka sudut-sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Oke, cara yang pertama ini yang akan saya bahas yaitu kita menggunakan pola yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu perbandingannya adalah yang menghadap sudut 45 derajat adalah 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Berarti bisa kita tulis kalau misalkan di sini 8 cm yang menghadap sudut 45, maka yang menghadap sudut 45 yang lain adalah juga 8 cm. Kemudian yang hipotenusanya adalah 8 akar pangkat 2 dari 2. Maka sudah kita peroleh bahwa panjang LM adalah 8 akar 2. Baik, untuk cara yang kedua, di sini diketahui bahwa panjang KL adalah 8 cm. Hal ini berarti panjang KM juga 8 cm. Kemudian, karena ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki, maka ketiga sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Oke, di sini saya akan menggunakan rumus yang sudah kita buat tadi, yaitu perbandingannya. Sisi yang menghadap sudut 45 derajat, yaitu perbandingannya adalah 1 berbanding 1 berbanding akar pangkat 2 dari 2. Nah, berapakah panjang LM?
Oke. Untuk mencari panjang LM berarti panjang LM kita bandingkan dengan akar pangkat 2 dari 2 sama dengan panjang KL kita bandingkan dengan 1. Ya. Maka bisa kita tulis panjang LM berbanding akar 2 sama dengan panjang KL yaitu 8 cm berbanding dengan 1. Kemudian kita kalikan silang. Maka LM dikali 1 LM dikali 1 sama dengan 8 dikali akar 2. Oke, LM dikali 1 hasilnya LM. 8 dikali akar 2 hasilnya adalah 8 akar 2. Sehingga panjang LM adalah 8 akar 2 cm. Baik, mari kita akan bahas contoh soal yang kedua, yaitu contoh 6.9b. Di sini terlihat bahwa terdapat segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang LM yaitu 10 cm. Nah, karena ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki, maka sudut M besarnya adalah 45 derajat. Oke, kita tahu bahwa dari pola sebelumnya diketahui bahwa sisi yang menghadap sudut 45 derajat berbanding sisi yang menghadap sudut 45 derajat dan sisi yang menghadap sudut 90 derajat adalah perbandingannya 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Nah, di sini karena panjang LM-nya nilainya tidak memiliki akar 2, maka kita harus manipulasi dulu sehingga bisa kita rubah menjadi 10 itu sama dengan 5 kita kali dengan 2. Nah, bagaimana biar muncul akar pangkat 2 dari 2? Maka ini kita rubah lagi menjadi 5 kita kalikan dengan akar 2 dikali akar 2. Ya, akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 nilainya 2. Jadi, 2 ini kita rubah menjadi akar 2 dikali akar 2. Kemudian, dari sini sudah nampak bahwa panjang LM, ya, hasilnya adalah 5 dikali akar 2 dikali akar 2. Atau bisa kita rubah menjadi 5 akar 2 kita kali dengan akar pangkat 2 dari 2. Ya, sehingga di sini terlihat bahwa panjang LM adalah 5 akar 2 akar 2. Sehingga panjang KL adalah 5 akar 2. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang giliran kalian. Silakan coba selesaikan soal berikut ini. Kemudian kalau sudah selesai, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.